Visi dan misi, yaitu visi Emilia Puspita SH dan Ahmad Tarmizi Gumai, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu nomor urut 3. Visi percepatan pembangunan kota Bengkulu dengan aman, sehat dan cerdas menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Misi bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit tanpa kelas, dan ini adalah program daripada PDI Perjuangan. Saya pastikan jadi atau tidak jadi wali kota Ita Jamil ini, rumah sakit tanpa kelas ini akan berdiri di kota Bengkulu, dan itu sudah pasti di Betungan, di Jalan Kamtipmas, Kelurahan Betungan. 2. Memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat kota Bengkulu dengan memberikan kartu sehat. 3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan stakeholder yang lain dengan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. 4. Menganggarkan biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dari APBD dengan menyesuaikan operasional prosedur APBN. 5. Membangun dan mengefektifkan kembali puskesmas induk, puskesmas pembantu yang ada di wilayah kecamatan yang ada di kota Bengkulu. 6. Menciptakan kader-kader kesehatan berbasis lingkungan baik dari tenaga medis maupun masyarakat. Di bidang pendidikan akan memberikan penghargaan kepada guru dan dosen yang berprestasi dalam bidang pengajaran dan penelitian baik sekolah negeri maupun swasta, maupun perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di kota Bengkulu, dengan memberikan kartu pintar kepada masyarakat kota Bengkulu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas yang akan berlaku selama masa kepemimpinan kami 5 tahun ke depan. 3. Menjalin kerjasama dan memberdayakan sumber daya dosen perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di kota Bengkulu dalam mengambil kebijakan strategis daerah sebagai tim asistensi sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. 4. Menganggarkan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu 5-10% dari total APBD yang ada di kota Bengkulu. 5. Mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan daerah dengan melibatkan sumber daya manusia baik dari akademisi, profesional, pemuda, LSM, masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bengkulu. Bidang ekonomi, menciptakan usaha ekonomi produktif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat kota Bengkulu. 2. Mendirikan dan membina koperasi yang ada di kota Bengkulu. 3. Memberikan bantuan modal koperasi dan UMKM yang ada di kota Bengkulu. 4. Mengefektifkan dan melakukan manajemen pasar tradisional, pasar panorama dan pasar minggu secara profesional dan proporsional. 5. Membangun pasar tradisional berbasis wilayah seperti Pasar Bahari, Pasar Pagardewa, Pasar Bentiring, agar mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok. 6. Menciptakan rasa aman, berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat kota Bengkulu, serta mendirikan media, publikasi dan penyiaran lokal seperti televisi daerah, radio daerah, koran daerah sebagai badan usaha milik daerah dan sebagai media komunikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, di mana wali kota Bengkulu dan wakil wali kota Bengkulu wajib menyapa rakyat 1 jam setiap harinya. Di bidang pemerintahan, melakukan efisiensi dan transparansi anggaran setiap tahun anggaran dan supremasi birokrasi dalam mewujudkan clean dan good government. 3. Memberdayakan Baperjakat di lingkungan pemerintah daerah kota Bengkulu dalam melihat dan menilai kedisiplinan jabatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil. Mutasi dan kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan kajian profesional dan proporsional. Selanjutnya, seleksi dan rekrutmen pegawai negeri sipil harus transparan dan akuntabel berbasis kualitas. Selanjutnya, seleksi dan rekrutmen pegawai negeri sipil bagi lulusan pegawai negeri tinggi dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di kota Bengkulu dengan predikat cum laude akan menjadi prioritas utama. Di bidang pembangunan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. 2. Pembangunan sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan wilayah serta berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang daerah. 3. Peningkatan pembangunan kantor pemerintah daerah. 4. Peningkatan pembangunan jalan lingkungan yang ada di kota Bengkulu. 5. Peningkatan pembangunan jalan dan manajemen layout jalan berbasis kendaraan yang ada. 7. Pembangunan tata ruang berbasis penghijauan dan kesehatan lingkungan. 8. Peningkatan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, olahraga, seni budaya, peribadatan yang disesuaikan dengan jumlah APBD yang ada. Dan selanjutnya menyediakan fasilitas air bersih,
listrik, dan sistem keamanan lingkungan. Bidang sosial, budaya, dan agama, 1. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Bengkulu dalam kegiatan sosial, budaya, dan agama. 2. Mengalokasikan anggaran yang efektif bagi kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Menghidupkan kembali warisan budaya masyarakat yang ada di Kota Bengkulu pada acara seremonial, baik secara kedinasan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada. 4. Memantapkan peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam melaksanakan fungsi pemerintah daerah. Selanjutnya, melaksanakan kualitas pendidikan agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada setiap jenjang dan tingkatannya. Di bidang hukum, menegakkan hak asasi manusia serta membina tertib hukum, mensosialisasikan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan semangat demokratisasi. 2. Menginventarisasi dan mengevaluasi produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan, konsultasi, dan bantuan hukum bagi warga kota dengan memfasilitasi lembaga-lembaga hukum bentukan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di bidang politik, meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam koridor jajaran dan kemitraan yang jelas dalam hal wewenang dan tanggung jawab. 2. Menata ulang secara menyeluruh struktur organisasi dan mekanisme kerja pemerintah daerah sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. 3. Mendorong keterlibatan lembaga institusi politik lokal dan otonom dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Di bidang olahraga dan kepemudaan, 1. Pembangunan berkelanjutan Stadion Sepak Bola Sawalebar Bengkulu bertaraf internasional dengan menjalin kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pembangunan berkelanjutan gedung olahraga Sawalebar Bengkulu yang bertaraf nasional dengan menjalin kerjasama pemerintah, daerah, provinsi, stakeholder lainnya, dan swasta. 3. Pembangunan sarana olahraga berbasis lingkungan yang ada di lingkungan kecamatan yang ada. 4. Menciptakan dan membina pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga. Dan selanjutnya, saya ingin menyampaikan, saya, Tarmizi Gumai, dan Ita Jamil tidak banyak memberikan janji, tapi hasil studi banding saya ke kota Solo, saya ingin menciptakan kota Bengkulu ini menjadi kota Solo kedua dengan terbebas dari himpitan biaya pendidikan dan kesehatan. Kami menerbitkan kartu pintar dan kartu sehat untuk kota Bengkulu. Jadi ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi kami hadir dari rakyat, dan kemenangan kami ini nanti tentunya harus menjadi kemenangan rakyat. Makanya saya ingin mengukur program saya secara live, secara online bagi masyarakat Kota Bengkulu. Bila berkenan, pilih kami. Bila tidak berkenan, jangan sampai menyesal dan menyesatkan dengan program yang akan kami gelontorkan pada 5 tahun ke depan. Kita ukur, kita uji, dan semoga 10 kandidat lainnya mau memberikan live di televisi ataupun radio berkenaan dengan program yang akan kita berikan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Jangan sampai masyarakat Kota Bengkulu beli kucing dalam karung. Kalau kucingnya elok cak sayo, itu alhamdulillah. Kalau sempat dapat kucing garong, 5 tahun Kota Bengkulu akan mengalami keterpurukan. Salam metal dari kami berdua, Ita Jamil, Tarmizi Gumai, merdeka! Ita Jamil